Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan, saya ingin berbagi tentang pengalaman saya bekerja di Kanada. Sebenarnya ini webinar saya bikin bulan Maret kalau nggak salah, Februari Maret gitu ya. Itu saya mengundang teman-teman saya yang ingin tahu tentang gimana sih hidup di Kanada itu, kenapa saya pindah di Kanada, apakah ada peluang kerja, peluang studi, dan sebagainya. Jadi saya akan memakai presentasi yang sama, tapi judulnya saya rubah tentang pengalaman saya bekerja di Kanada. Karena pada dasarnya um, keinginan saya adalah memberitahu Anda bahwa rezeki itu bisa dicari di mana-mana, apakah di tanah air ataukah di luar negeri. Oke? Okay? Ya, tapi apa sebetulnya tujuan saya? Kenapa kok saya berbagi? Bisa aja saya menutup diri karena banyak orang yang nggak ingin berbagi cerita dan informasi ya, karena merasa ini kerjaku sendiri, kehidupanku sendiri. Tapi saya pernah membaca sebuah pepatah, beri seseorang ikan dia akan makan sehari, tapi ajari seseorang memancing dia akan makan seumur hidup. Jadi lebih baik saya memberi informasi dan Anda mengambil manfaatnya. Kalau Anda mengambil manfaatnya bisa berguna untuk Anda dan keluarga. Itu seperti saya memelihara kehidupan satu manusia, itu seperti memelihara kehidupan seluruh manusia. Kalau saya cuma membantu Anda satu orang, bayangkan kalau saya membantu banyak orang. Ini ilmu, informasinya itu bisa berguna untuk orang banyak. Jadi saya share untuk semuanya. Oke? Okay? Di Islam itu informasi dan ilmu itu sangat penting. Bahkan ketika ada tawanan perang Badar, itu bisa dibebaskan dari prison, itu harus mengajari 10 anak Ansor untuk membaca dan menerus. Jadi dulu para tawanan perang Badar itu yang tidak punya harta untuk menebus diri diberi syarat oleh Rasulullah SAW untuk mengajari 10 anak Ansor membaca dan menulis sebagai tebusan mereka. Maka setiap tawanan yang telah menyelesaikan tugasnya ia dibebaskan. Jadi tidak dipukul, tidak disiksa, dia bebas 100%. Itulah keindahan Islam. Ilmu itu sangat penting. Makanya ayat pertama yang turun adalah Iqra, disuruh membaca. Jadi liku-liku saya selama di Kanada nggak lurus ya. Jadi saya lulusan dokter hewan dari Erlangen University di Surabaya. Saya dapat datang ke Kanada, tidak bisa bahasa Perancis, cuma bahasa Inggris. Jadi saya harus ambil French. Ya, kemudian saya volunteer juga. Ya, saya pernah volunteer di mana? Pernah volunteer di UNICEF dan pernah volunteer di Saint Mary Hospital. Oke, okay? Tapi karena saya nggak bisa bahasa Perancis, saya ditempatkan di tempat bagian kasir. Di UNICEF itu kasir untuk menjaga toko, orang yang beli boneka, beli souvenirnya UNICEF. Dan di Saint Mary Hospital itu di kasir untuk jualan kopi, kue-kue di kafetarianya. Itu volunteer nggak dibayar ya. Paling banter di rumah sakit itu kalau saya tiap hari datang, saya mungkin dapat makan gratis. Tapi karena cuma 2 jam per minggu, saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya butuh Canadian experience. Semua orang bilang gitu, kamu kalau mau kerja di Kanada harus punya Canadian experience. Kalau nggak bisa kerja ya volunteer gitu. Kemudian anak-anak sudah mulai besar, jadi friend saya kan selesai ya. Friend saya sampai advance France ya di University de Montreal. Anak-anak sudah mulai besar, saya mulai mencari pekerjaan. Apa? Saya ambil administration ini sekolah di JFK Business Center. Kemudian itu 1 tahun sekolahnya. Tahun terakhir itu, bulan terakhir itu kita magang. Magangnya saya tuh ditaruh di Jewish General Hospital. Nah, itu punya orang Yahudi. Waktu itu saya rasanya risih, ini punya orang Yahudi, mereka tuh mauin orang Palestina, itu dulu ya, sudah dari dulu kan gitu. Tapi karena terpaksa, karena ditempatkan di situ ya saya oke aja. Saya biasanya suka, tapi sepertinya orang-orang yang kerja di situ nggak mau memberitahu saya apa sih, misalnya sistemnya gimana dan sebagainya. Saya nggak boleh pegang apa medic visit, nggak boleh. Cuma satu ada orang orang hitam sudah tua yang ngajarin saya. Jadi dia mungkin merasa saya migran, dia migran, jadi saya diajari. Saya senang sekali. Kemudian saya apply di situ karena saya tidak tahu bagaimana kemana saya apply lain. Biasanya kalau lulus magang di situ, apply di tempat situ langsung diterima. Kayak teman satu saya satunya. Ternyata saya nggak diterima. Saya sempat down. Pikiran saya, karena saya muslim, saya berjilbab. Tapi
Setelah itu saya sadar, ya mungkin Allah melindungi saya, karena kalau saya kerja di situ berarti saya mensupport Israel dong. Jadi sedown-downnya saya untuk urusan dunia kerja, saya bersyukur saya Allah menyelamatkan akhirat saya gitu. Akhirnya saya ke job fair, ya saya ambil kuliah lagi, ambil akuntansi, sekolah lagi. Kemudian pada saat akuntansi itu ada job fair, saya ikut job fair. Nah, ini pengalamannya saya yang akan saya ceritakan sekarang. Di job fair itu yang dari satu kelas yang belum kerja itu 2 orang, saya sama Lian, teman saya dari Cina, asli dari Cina. Sekarang dia kerja di Canadian Embassy di Cina. Jadi dia kena di apa, kedutaan besar Kanada di Cina. Lian ini sama saya, Lian itu bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Perancis. Kalau saya sudah bisa bahasa Perancis. Jadi karena kita berdua itu sedekat, ya, waktu saya bilang sama Lian itu musim dingin, saya ingat. Lian nanya dari job fair, kamu mau ikut? Lian itu ikut kuliah sama saya, ambil ambil akuntansi juga. Dia kepingin kalau aku nggak lulus Naila, aku ngambil ngambil akuntansi. Jadi kita ngambil akuntansi bareng, makanya kita masih dekat. Kemudian saya bilang, Lian, kamu mau nggak itu ada job fair? Kita ngelamar yuk bareng-bareng. Oh, tapi aku nggak bisa bahasa Perancis. Gak apa-apa, ayo ikut aja kita coba. Anggap aja latihan. Nah, ini adalah mentality yang saya ajarkan kepada Anda adik-adik atau teman-teman yang susah mendapat kerja. Kalau mencari kerja, anggap aja setup di otak Anda bahwa ini adalah latihan. Latihan mengirim CV, latihan untuk interview. Karena Anda jadi percaya diri. Kalau gagal Anda tidak terlalu kecewa. Sebab ketika saya ngelamar di General Hospital, harapannya saya tuh sangat-sangat tinggi untuk diterima. Lawang sudah lulusan dari situ ya, di magang di situ. Ternyata yang nggak keterima. Downnya tuh berat loh. Untungnya saya masih punya iman. Saya ingat itu Yahudi kok yang membunuh orang Islam kok. Ya udah deh nggak apa-apa. Ya Allah beri saya lebih baik. Nah, pada di job fair itu musim dingin. Di sini bayangkan musim dingin itu bisa mencapai 40 -40 derajat ya. Jadi kita harus pakai shawl, pakai jaket tebal, pakai sepatu. Nah, kebetulan saya sudah ikut beberapa kursus di Kanada, bagaimana cara mencari kerja di Kanada. Jadi saya sudah di tes psikologi ya. Kemudian di sekolah juga, di sekolah yang ini juga dites juga ya. Kemudian di apa namanya, dilatih interview itu gimana. Dan saya baca buku-bukunya Kate Wendelton dan buku-buku lain tentang cara mencari kerja. Kate Wendelton itu dia itu penulis buku serial tentang karir ya. Itu bagus sekali caranya dia ngajarnya. Jadi dia bilang gini, kalau Anda merasa down karena nggak bisa dapat kerja, anggaplah Anda itu konsultan. Karena Anda punya skill yang tidak di yang skill Anda itu dibutuhkan oleh perusahaan itu. Jadi jangan merasa Anda itu ngemis kerjaan. Anda itu dibutuhkan oleh dia. Jadi harus win-win gitu solution. Dia menang, Anda menang. Kalau Anda merasa Anda butuh, Anda kalah dalam posisi di bawah gitu. Maka itu saya pakai. Nah, dalam salah satu atau apa namanya kursus apa mencari kerja itu saya sempat diteskan psikologi ya, kemudian dites interview. Nah, saya tuh ditanyai, interview saya sudah bagus, cuman saya waktu itu terus terang aja saya bilang gini sama yang ngajari saya, namanya Sid ya, Sid, uh, saya ini pakai jilbab, dia muslim kan, orang Jazair, kamu sendiri tahu saya pakai jilbab dan saya ini tidak bisa sembarang sama orang lagi, agak susah. Dalam Islam itu harus jaga diri dan saya juga nggak biasa. Dan saya punya anak, jadi pertama pakai jilbab ya, kemudian saya juga pemalu juga ya. Kemudian saya punya anak ya, saya lulusan dari luar negeri, nggak punya diploma di sini. Waktu itu belum sekolah di sini ya, jadi saya kursusnya belum sekolah sini. Nggak punya lulusan apa, bukan lulusan sini. Dan saya menyebutkan entah berapa hal gitu, poin yang besar yang membuat saya merasa nggak percaya diri untuk cari kerja di Kanada. Kemudian dia bilang gini sama saya, bagaimana kalau kamu merubah mindset kamu, apa yang kamu pikir negatif itu menjadi positif buat kamu. Contohnya, dia bilang,
kamu pakai jilbab. Berarti kamu stand out dong, kamu berbeda dari yang lain. Jadi tunjukkan bahwa dengan jilbab itu kamu bisa bekerja profesional. Kamu bisa lebih baik dari orang lain. Kedua, kamu lulusan luar negeri. Berarti kamu pernah di universitas. Kamu tahu berapa orang di Kanada yang mencari kerja tanpa universitas? Mereka cuma dari high school atau dari college. Berarti kamu lebih tinggi dari mereka. Ketiga, kamu sekarang tidak kerja karena ngurusi anak kecil. Berarti kamu tahu budgeting, kamu tahu mengurus anak itu tidak gampang. Jadi mungkin suatu saat kamu akan mengurus anak buah menjadi manajer. Jadi mindsetnya tuh harus dirubah gitu. Makanya saya share ini karena mungkin ada dari Anda yang down juga ya. Pengalaman saya apa sih? Saya tidak punya skill apa-apa. Bahasa Inggris coba pas-pasan. Mungkin saya lulusan sudah berapa tahun yang lalu. Saya pengangguran, saya begini, saya begitu. Sekarang rubahlah mindset itu. Itu. Kemudian dari cari kerja di job fair itu, saya bilang sama Lian, Lian, ini kan musim dingin. Padahal kalau kita cari kerja harusnya kan pakai baju yang profesional. Terus gimana ini apa namanya solusinya? Soalnya gini aja Lian, kita bawa baju yang profesional sama sepatu itu di tas ya. Jadi kita bawa portfolio itu isinya itu seperti map ya, isinya CV kita, kemudian cover letter ya, itu penting sekali, kemudian ijazah-ijazah fotokopi semua, oke. Dan yang asli juga disertakan, jadi kalau ditanya aslinya mana kita bisa siap gitu. Job fair itu stand-stand ya, ada banyak stand kayak orang menawarkan makanan minuman, sebaliknya kalau di bazar ya, sebaliknya kalau job fair itu mereka menawarkan pekerjaan. Jadi kita langsung bertemu dengan human resource, itu chance yang paling tinggi mendapat kerja. Jadi kalau di Indonesia ada job fair, ikut aja gitu loh. Karena Anda ini apa namanya? Anda akan berkenalan dengan atau bertemu dengan human resource. Mungkin Anda tidak kenal, mungkin dia lupa dengan Anda, tapi Anda harus membawa diri sedemikian rupa sehingga sangat impresif. Dan menurut yang saya baca, 10 detik pertama itu menentukan. Jadi Anda harus dress up profesional kalau melamar kerja. Jangan acak-acakan, harus bersih, harus rapi, harus on time. Nah, di job fair itu karena standnya banyak, yang saya tuju itu adalah bagian healthcare karena saya dokter hewan. Saya ingin kerja di healthcare ya, walaupun bukan untuk dokter hewan lagi. Saya sempat sih kerja jadi asisten dokter hewan, nanti saya tunjukkan. Tapi saya nggak mau kerja di situ lagi, saya ingin kerja di rumah sakit atau klinik, jadi nggak berhubungan dengan pasien lagi gitu. Cukup komputer, karena saya suka komputer. Maka apa yang terjadi? Saya gagal beberapa kali. Jadi saya gantian sama Lian. Lian kamu dulu, kamu cari kerja, setelah itu aku. Jadi ketika kamu cari kerja, kamu dress up, ya kamu pakai baju profesional, pakai sepatu profesional, disisir karena dia nggak pakai jilbab. Pokoknya rapi, kamu duluan. Terus dia bilang gini, kalau gitu ndak ada waktunya Naila. Gini aja jawabnya kan 2 hari. Hari ini kamu dulu, besok aku. Atau hari ini aku dulu, besoknya aku. Jadi gitulah. Jadi kita gantian. Saya lupa siapa duluan. Kalau nggak salah saya duluan. Atau Lian ya, saya lupa. Pokoknya anyway, intinya gitulah kita gantian. 1 hari dia, 1 hari saya. Nah, ketika misalnya saya giliran saya cari kerja, saya yang pakai baju profesional, sepatu, jaket saya, shawl saya, topi winter saya, sarung tangan saya, bahkan sepatu boot saya titipkan Lian. Dia duduk di pojok bersembunyi. Gitu caranya. Sebaliknya ketika gilirannya Lian, semua barangnya dia saya pegang. Saya jaga. Dia cuma bawa baju pakai apa jas ya yang bagus gitu, dia bawa portfolio gitu. Jadi itu kenangan, makanya Lian tuh kalau tiap dia ke Montreal, dia selalu cari saya, kita makan-makan bareng gitu, saya traktir dia karena kita sangat dekat gitu. Nah, di job stand itu saya gagalnya kenapa? Pertama, grogi ya, nggak percaya diri. Sedeknya luar biasa, saya masih ingat karena itu pertama kali job pertama, cari kerja pertama, dan itu antri ya, antri seperti antri makanan gitu. Kemudian saya melihat orang di depan saya satu demi satu ditolak. Apa tambah nggak grogi, grogi sekali. Kemudian saya taruh CV karena grogi, saya nggak bisa senyum betulan gitu ya.
terus halo, how are you gitu. Dan jangan juga gini, ada rumah sakit yang berbahasa Perancis, saya malah berbahasa apa namanya, nggak mau berbahasa Perancis, berbahasa Inggris karena saya grogi gitu ya. Kenapa? Karena orang Francophone itu yang berbahasa Perancis itu sangat-sangat bangga dengan bahasanya. Jadi kalau kita berbahasa Inggris dianggap kita nggak menghormati. Karena saya takut salah grammar, saya malah nggak berbahasa Perancis, itu salah saya. Maka saya nggak diterima. Kemudian ini ke rumah sakit Saint Mary, kan saya pernah volunteer di situ. Saya pikir mereka akan terima saya, maka saya bahasa Inggris. Tapi tetap nggak diterima. Terus kemudian kalau nggak salah Saint Mary ya, yang saya lupa itu, atau perusahaan apa gitu ya, klinik atau apa gitu loh. Itu saya saking gemeternya itu waktu saya membuka portfolio, isinya tuh jatuh semua, diketawai orang-orang yang di belakang saya. Akhirnya, oh nggak mungkin dapat. Akhirnya sebelum saya pulang saya bilang Lian gini, aku baru jatuhkan portfolio, aku masih derdek ini. Tunggu sebentar ya. Ya ya nggak apa-apa ya. Terus udah. Nah pada saat itu subhanallah, saya coba berdoa, ya Allah, kalau ini rezeki saya, mudahkan ya Allah. Ini gagal sudah berkali-kali, saya ke stand sini, ke rumah sakit sana sini ditolaki. Saya nggak tahu. Satu-satunya rumah sakit yang tidak saya kasih CV adalah McGill University Health Center, karena itu yang terkenal paling sulit sekali masuknya. Kenapa? Karena McGill University Health Center itu pusatnya. Jadi di Kanada itu ada Toronto University sama McGill. Di bawahnya Toronto itu McGill. Yang di Montreal itu McGill yang paling bagus di kota Montreal. Tapi kalau seluruh Kanada itu nomor 2-nya itu McGill. Untuk apa? Fakultas kedokteran. Makanya mereka sangat ketat untuk masuk ke kerja di rumah sakit. Waktu itu saya belum coba. Saya cuma bilang Lian, saya terdek. Jadi waktu itu saya sempat berdoa. Kemudian akhirnya saya berdoa itu, ya Allah mudahkan semuanya, lancarkan semua sampai Rabbi Sholih itu ya, yang doanya Nabi Musa itu saya pakai itu, sholawat dan sebagainya, ayat kursi dan sebagainya. Akhirnya saya oke, saya coba lagi. Lah kemudian saya pun coba McGill itu yang terakhir. Antri kan, pada saat antri itu saya melihat di depan saya satu persatu ditanya oleh human resource-nya. Banyak dari orang-orang Francophone yang ngelamar di McGill gagal karena bahasa Inggrisnya nggak bagus. Subhanallah, percaya atau tidak, tiba-tiba saya kok dapat ilham. Allah itu ngasih tahu saya, coba coba kamu apa ngelamar itu pakai bahasa Perancis. Jadi waktu itu tiba-tiba saya punya ide itu karena saya berpikir ini rumah sakit bahasa Inggris. Jadi dia pasti butuh orang yang pintar bahasa Inggris. Kalau saya langsung bahasa Inggris, saingan saya dengan orang yang asli berbahasa Inggris, saya pasti kalah. Sekarang saya coba untuk berbahasa Perancis dulu. Jadi waktu kenalan saya bilang bonjour, je m'appelle Naila, terus je voudrais chercher le travail, s'il vous plaît. Misalnya kayak kata-kata kayak gitu ya. Kemudian dia tanya, oh ya, kamu dari mana, berikan CV-nya. Dari konversasi awal itu bahasa Perancis. Dan karena saya tidak derdek lagi, sudah berdoa, saya tenang, saya senyum, udah santai. Dan waktu itu saya pikir kalau nggak dapat ya sudah, belum rezeki. Nanti saya toh masih sekolah akuntansi kan, saya pikir gitu. Jadi nggak ada ruginya. Jadi saya santai sekali waktu itu. Kemudian pertanyaan terakhir dia bertanya, kamu bisa bahasa Inggris? Ya saya bilang itu justru lebih bagus dari bahasa Perancis saya. Terus saya Perancis ini saya belajar di sini sampai Universitas de Montreal, tapi bahasa ibu saya bahasa Indonesia, tapi saya juga bisa bahasa Jawa, jadi saya bisa 4 bahasa, saya bilang gitu. Nah bahasa Inggris itu bahasa ketiga saya, bukan second language, ketiga ya. Terus wah kaget ya, langsung saya diajak ngomong bahasa Inggris, langsung dia ini bilang oke, kita akan telepon kamu. Nah kalau orang ngelamar kerja itu kalau dibilang nanti saya telepon kamu itu semua ya. Jadi saya tuh waktu itu nggak percaya, saya tiba-tiba saya dikasih souvenirnya dari McGill University Center, ada pulpen, ada post-it ya yang ditempel-tempel itu loh, terus apalagi gitu, apa, pinnya ini McGill University Center. Oh terima kasih, kok lucu gitu ya, saya senang, saya oh terima kasih, nanti saya pakai ini untuk apa, untuk sekolah saya. Loh
kamu sekolah? Iya, saya sekolah, masih sekolah akuntansi sementara saya cari kerja. Jadi kalau misalnya saya nggak dapat kerja, saya tetap ke sekolah. Oh iya iya. Nah, itu menjadi nilai plus. Kemudian itu hari Sabtu Minggu ya. Sebenarnya saya sekolah. Saya langsung dapat telepon. Sebenarnya dapat telepon dari, oh nggak, maaf, itu Jumat sama Sabtu ya. Minggunya kan libur ya. Itu iya ya, Jumatnya Sabtu, kemudian libur minggunya, atau Sabtu Minggu saya lupa, maaf ya. Kalau nggak salah Jumat saya sekolah. Jadi Sabtu Minggu. Sebenarnya masuk. Saya di kelas akuntansi, tiba-tiba ada telepon dari Michaelnya. Saya kaget saya. Langsung ditelepon. Saya pun bilang sama ini, maaf saya di kelas, saya mau kelas sebentar ya. Iya. Oke, jadi saya ditelepon waktu hari Senin itu. Saya sekolah, maaf ini barusan batuk. Saya sekolah, kemudian di kelas itu jam 9 ditelepon sama ini human resource. Kemudian saya keluar, saya masih ingat saya di hallway, dingin-dingin ya. Nggak pakai jaket. Karena saya di kelas kan tadinya. Tapi kalau sudah di hallway itu yang dekat kaca di luar itu dingin luar biasa. Jadi saya sampai gemeter, gemeter karena kedinginan. Nah, nggak mungkin lah sempat pakai jaket dulu ya, karena takutnya UWSS-nya nggak sabar, kemudian ditutupan. Ternyata disuruh interview. Kamu siap nggak saya interview sekarang? Ya, saya siap. Langsung ditanya macam-macam. Oke, nanti saya kabar ya. Mungkin 1-2 minggu lagi. Saya sekolah lagi kan. Terus sekitar hari Rebunya, saya ditelepon lagi, kamu bisa nggak datang ke Michael University Health Center? Rasanya seperti mimpi kan. Saya bilang iya gitu. Walaupun saya ada sekolah, maka saya pun disuruh Senin ya. Nah, Seninnya itu datang untuk dites lagi ternyata. Saya pikir itu ada interview lagi dan sebagainya. Saya ternyata dites. Ditesnya tuh pagi sampai malam. Bukan, sore maksud saya. Padahal orang yang datang lebih dulu dari saya dites, kemudian dipanggil dia pulang, dites panggil pulang. Apa nggak terdek itu. Akhirnya soal saya dites sekali disuruh nunggu, dites lagi. Loh, kok nggak langsung pulang gitu. Kemudian suruh nunggu lagi, dites lagi gitu. Jadi tesnya di Michael itu bukan cuman ini personality test ya, tapi komputer, bahkan mengenali wajah, kemudian bahasa Inggris, Prancis, dan tes terakhir saya masih ingat, saya disuruh membuat essay. Kenapa saya kepingin kerja di situ? Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis. Saya buat dua bahasa, intinya sama. Walaupun saya secara grammar saya takutnya lupa karena saya sudah lama tidak belajar bahasa Prancis lagi. Tapi setidaknya saya bisa menceritakan bahwa saya dulu dokter hewan, bahwa saya hidup saya sebagai imigran begini, susah mencari kerja sebagai dokter hewan, anak saya sudah besar, sekarang saya ceritakan apa adanya. Saya pikir kalau nggak dapat kerja tidak apa-apa. Ternyata itu malah membantu saya. Akhirnya karena cerita saya jujur itu mungkin kalau menurut Kate Wendelton bukunya, justru kalau orang jujur itu apa, nggak fake gitu, nggak palsu gitu. Kalau jujur itu orang kerasa waktu bacanya. Akhirnya saya dipanggil lagi sama profesor, ditanyai, kamu minta gaji berapa? Nah, saya waktu itu otomatis dilatih ya, ya bilang aja di seluruh perusahaan. Saya kan nggak tahu kalau Michael itu ternyata ada apa range skillnya ya. Jadi saya coba bilang, ya ya skillnya tergantung yang keputusan perusahaan untuk kemampuan saya. Itu aja jawabannya. Jadi saya nggak bilang minta berapa gitu. Padahal sebenarnya bisa research gitu kalau saya tahu ya. Tapi waktu itu saya nggak tahu sih. Setelah itu akhirnya saya disuruh mulai kerja tanggal 6 Juni 2011 kalau nggak salah. Jadi itu pekerjaan pertama saya di Pathology Lab di Montreal General Hospital. Tapi waktu itu sebagai admin kelas 2 temporer ya waktu itu. Kemudian ini temporer itu menggantikan orang yang sakit. Setelah itu saya ganti ke neurologi klinik, masih di rumah sakit yang lama. Ini saya tunjukkan rumah sakitnya. Ini mana tadi? Ini rumah sakitnya. Kemudian pindah ke rumah sakit Children Hospital ke bagian microbiology lab. Di sini Children Hospital. Ini yang lama ya.
sekarang sudah berubah semua. Ini masih ada sekarang, tapi yang ini lama Royal Victoria. Sekarang sudah merger ya. Kemudian saya kerja di sini masih temporer ya. Kemudian genetik juga temporer. Genetik itu saya cuma berdua aja kerjanya sama orang Italia. Orang Italia itu saya kasih tahu aja, jadi siapapun Anda mau kerja ke luar negeri, kalau orang Italia orang tua itu baik-baik. Pokoknya seperti dianggap keluarga sendiri. Baik sekali, luar biasa. Nah, dia bilang, saya biasanya nggak cocok sama ini coworker saya. Tapi sama kamu kok cocok. Saya berapa tahun ya sama dia ya. Pada akhirnya jobnya itu diposting. Terpaksa saya disuruh sama manajer saya, kamu apply. Tapi saya masih junior ya. Jadi nggak bisa dapat. Jadi sistemnya gitu. Siapa yang paling senior dia yang dapat itu. Saya sedih sekali waktu itu. Tapi akhirnya sama Human Resource dimasukkan di sini, respiratory di Children Hospital. Sama ya, Children Hospital semua ini ya. Nah, disinilah saya disarankan oleh genetic lab, manajernya tuh bilang waktu itu, kamu jangan give up Naila, kamu dulu lulusan dokter hewan. Saya tahu nggak bisa kerja di sini sebagai dokter hewan karena saya cerita sama dia. Tapi kamu bisa sekolah lagi. Jadi akhirnya saya diterima di McGill University. Itu pertama kalinya saya menyadari bahwa sebenarnya bisa kok kuliah di Kanada dengan lulusan dokter hewan. Saya pikir level saya tuh rendah sekali gitu karena ganti posisi gitu loh dari dokter hewan ke administrasi, jadi rasanya nggak mungkin. Akhirnya saya ambil healthcare management, jadi sekolah pagi malamnya kuliah. Bayangkan ya, ini 2014. Nah, 2014 itu ada job cut. Jadi job cut itu apa, posisi tertentu itu yang nggak dibutuhkan diputus apa dari kantor. Jadi banyak orang yang bumping itu gimana, jadi orang yang lebih senior dia kehilangan posisinya, dia ngebam orang yang di bawahnya, orang di bawahnya ngebam orang bawahnya, seperti apa namanya, salju muter ke bawah gitu. Jadi waktu itu saya bilang buat saya, orang Italia juga, eh, ini adalah bos yang sangat baik sekali, ini juga baik, anyway semua baik ya, tapi yang dekat gitu loh karena mereka orang Italia gitu. Dia ini dia yang tahu pada saat saya akhirnya dapat rezeki untuk bisa naik haji, dia yang ngajinin saya untuk cuti. Padahal harusnya susah ya cari kuncinya, saya masih senior, masih junior, tapi sama dia diizinkan alhamdulillah. Nah, di sini eh, saya bilang sama dia, wah nanti kalau kerjaan saya ini nggak permanen. Kalau ada job cut gimana? Apa boleh saya cari permanen? Oh iya, cari aja. Karena saya khawatirnya kalau ada apa-apa kamu kehilangan kerjaan, saya nggak bisa mempertahankan kamu. Sebenarnya kamu di sini lebih bagus, jadi gitu. Akhirnya saya cari kerjaan dan diterima di Optilab. Ini permanen dulu, permanen ya, pekerjaan permanen saya. Masih kelas 2 ya, kalau diperhatikan kelas 2. Tapi permanen, jadi buat saya itu sudah luar biasa. Disinilah Optilab inilah kita pindah rumah sakit yang baru, semua rumah sakit Children Hospital, Royal Victoria. Oh ya, di sini sempat di antara sini di Royal Victoria dulu 1 bulan di training, kemudian pindah ke Super Hospital Glenside yang baru yang sekarang ini. Ya, jadi disinilah saya akhirnya mendapatkan bos yang mereka ganti-ganti karena baru merger ya. Itu bos terakhir itu orang IT, dia juga orang Italia juga. Orang Italia baik-baik kok. Jadi saya dibilang, kamu ngerjakan tugas ini bukan tugasnya admin kelas tuh ini sudah database, ini sudah IT. Kenapa kamu nggak kerja jadi IT? Saya bilang nggak bisa. Terus saya sudah tanya human resource gitu, saya nggak punya diploma IT. Ya udah kamu ambil aja sekolah. Maka saya ambil big data di Concordia University karena waktu itu masih masih baru keluar istilah big data. Jadi dulu, ini sekarang sudah semana-mana ya. Dulu big data itu masih jarang gitu, 2017. Maka saya ambil di sini. Kemudian kemudian setelah di sini saya sampai kuliah. Jadi kuliah saya itu dikasih referensi sama bos saya juga. Jadi di sini bos saya yang kasih referensi untuk kuliah di sini. Ini juga referensi untuk kuliah di sini gitu. Setelah itu saya kerja kok terusan di situ, tapi kok nggak bisa naik-naik gitu. Saya tanya, ya Marisos katanya, ya kan bisa naik paling kelas 1 gitu. Akhirnya saya cari
Dari kelas 1 dapat di respiratory gland site, ya. Jadi di rumah sakit yang baru, ya. Respiratory sama dengan ini kalau Anda perhatikan. Sama, Children's Hospital tapi sekarang di rumah sakit yang baru. Bos saya sama, dokter-dokternya sama, makanya saya seperti pulang kembali. Kadang saya sampai mimpi 2 hari yang lalu saya mimpi semua dokter-dokter kemudian saya pulang ke kerja di sana lagi. Karena seperti kenal baik gitu loh. Dan saya merasa at home di situ. Disinilah saya kerja di sini, saya membangun database untuk 23 klinik di bawah respiratory apa namanya medicine. Nah, database saya itu saya kunci. Jadi kalau ada orang mau ngerusak-rusak itu saya tahu gitu loh. Kemudian saya punya backup. Jadi saya tahu persis sebelum itu kalau ada orang mau ngerusak data sedikit aja ketahuan gitu. Nah, kebetulan ini ada pengalaman saya cerita semua ya. Jadi kebetulan saya waktu itu di apa ada anak baru belajar seperti saya dulu magang, magang 1 bulan. Di kantor saya tidak ada mau nge-training dia. Akhirnya saya bilang sama bos saya, sudah saya training aja. Padahal posisi saya kelas 1, harusnya dia belajar kelas 2 atau medical secretary. Ini dia, saya baru sadar belakangan ini bahwa ternyata saya ENFJ 4. Ini lain lagi topiknya. Ini personality saya. Dan enneagram saya itu nomor 9. Jadi kalau nggak ada yang mau daripada tidak ada yang mau, saya ambil alih gitu. Saya itu gitu orangnya. Maka saya ambil alih. Saya training dia, tapi ternyata dia itu ingin posisinya dapat kerja tetap di situ, jadi dia itu kerjasama dengan orang baru lainnya, nyikut-nyikut itu loh orang dalam. Jadi orang dimulai dari kelas yang paling bawah ini ya. Jadi kelas paling rendah itu kelas 4 waktu itu di respirator nggak ada. Oh, keempat itu siapa? Oh, tiga itu Carmela. Jadi dia itu berusaha ngebam orang ini, nyikut orang ini, kemudian ke sini. Akhirnya setelah berhasil, jadi 4 orang sudah pindah gara-gara merasa nggak aman di situ. Akhirnya ke saya, ke database saya, ya ketahuan dong. Kalau saya punya password, saya kunci kan. Kalau ada rusak-rusaknya itu, ada yang rusak itu, dan saya punya backupnya. Saya pun ke bos saya. Nah, bos saya itu udah ganti. Bos saya ini ganti orang baru. Dan dia lebih suka sama anak orang yang tadi itu, yang apa, yang menusuk dari saya dari belakang itu tadi. Dia, masa sih kayak gitu? Iya ini loh buktinya, nggak percaya. Akhirnya saya merasa nggak didengar. Akhirnya saya diam-diam saya cari cari lompatan. Akhirnya saya dapat di sini. Hati saya hancur sekali meninggalkan sini, tapi karena ya saya pikir ya mungkin memang waktunya harus keluar karena di situ kerjaannya sudah toksik ya. Akhirnya saya keluar dapat di sini Departemen Medicine. Malah saya kerja di senior leadership. Bos saya itu kepala dokter dan chair ya dari fakultas kedokteran juga. Bahkan di sini akhirnya saya didukung untuk naik jabatan. Jadi kerja saya 2 waktu itu. 2 lowongan saya kerjakan, kemudian saya bilang sama bos saya sudah tahu jabatan ini admin tech, bisa nggak saya masuk jadi admin? Oh bisa Naila. Terus saya tanyakan human resource, ternyata sama human resource bilang boleh asal kamu sekolah lagi. Nah di situ ada sistem rak itu RAC, jadi sistemnya itu untuk recognize kerjaan kita di kantor kalau kita nggak punya diploma. Saya pun ambil di situ di Champlain College, ternyata online ya semua. Ternyata saya dites, cuma dites ini cuma itu ada PR ini, tes ini dalam 1 bulan saya bisa dapat diplomanya dan akhirnya menjadi admin tech. Jadi ini posisi saya sekarang yang paling tinggi. Jadi ini itu semua dengan seizin Allah tapi berliku-liku. Jadi dari studinya advance French ya, itu segala TOEFL, administration ya. Ini basically guru saya yang memberi saya magang. Kemudian healthcare management di McGill University, bahkan big data di Concordia University. Bayangkan. Kemudian saya pernah volunteer di ini hospital veteriner menjadi asisten dokter hewan. Kemudian di sini klinik veterinary vet press, dulunya itu bukan vet press tapi klinik Risha, klinik kucing. Itu pernah kerja juga, kemudian pernah di sini volunteer di St. Mary Hospital dan UNICEF ya.
kemudian kerja di Montreal General Hospital, kemudian di Children's Hospital ini yang lama, kemudian Royal Victoria yang lama, dan sekarang ini yang baru. Ya, jadi di respiratory yang saya bilang bos saya yang izinkan saya haji di sini. Di sini di lantai 2 ini ada tempat ini sholat. Nah, tiap Jumat dibuat Jumatan. Tapi kalau di sini ada di lantai 2 juga itu untuk orang apa ini Royal Victoria Hospital ya, Royal Victoria ini ya, ini biru. Yang biru ini Royal Victoria semua. Kalau yang Children ini yang kuning di sini, kuning di sini semua. Nah, di Royal Victoria juga ada tempat sholat. Jadi Allah memberi saya kemudahan ya. Nah, tahun 2014 yang saya cerita tadi, yang ada job cut tadi, ini di sini saya kan ada job cut. Kemudian saya bilang bos saya, boleh nggak saya pindah? Ya pindah aja. Kamu saya nggak bisa jamin kamu bisa kerja selamanya di sini gitu. Akhirnya saya dapat permanent job di sini kan. Ya, jadi saya bisa sholat di sini. Jadi pada saat job cut itu ada law di Quebec di sini pada tahun 2014 itu saat itu saya cuma kerja 3 kali seminggu. Yang saya cerita saya lagi ya, apa ada jatuh ya. Itu 3 kali seminggu, tapi kemudian ada peraturan tidak boleh pakai baju atau simbol agama kerja di tempat-tempat umum, di pegawai negeri atau public hospital gitu. Tapi alhamdulillah Allah mendengar doa saya, mengabulkan doa saya dan orang-orang muslim lainnya. CEO-nya Michael University itu mengatakan kita masih bisa uh, memakai jilbab atau kita memakai simbol-simbol agama untuk bekerja di situ karena lebih internasional, alhamdulillah. Dan sekali lagi saya bersyukur di situ karena saya masih bisa sholat. Jadi kalau ada sholat Jumatan di sini, kita sholat di sini ya perempuan. Karena di sini tempatnya kecil, cuma untuk Jumatan. Tapi kalau hari biasa, kita bisa sholat sini, bisa sholat sini, gitu. Jadi alhamdulillah saya sampai bertahan di sini sampai sekarang ini saya bisa pakai jilbab, saya bisa pakai sholat. Itu yang saya cari. Walaupun gajinya mungkin tidak terlalu tinggi, karena saya bukan dokter hewan di sini, tapi saya bersyukur saya masih bisa sholat, masih saya bersyukur gitu. Walaupun gaji saya nggak tinggi di sini, saya bisa sholat, bisa pakai jilbab. Itu ceritanya. Jadi itu dulu pengalaman kerja saya, semoga berguna. Uh, jadi jangan ini ya, jangan pernah give up ya. Memang ada saatnya kita sulit sekali untuk mencari kerja, tapi kalau Allah memberi menutup satu pintu akan membuka pintu yang lain gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.